Perkenalkan, nama saya Jonathan Emmanuel Jayana dengan NIM 17096 24072. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya akan menjelaskan apa itu uji homogenitas di dalam mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya berterima kasih dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ria. Pertama, apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas itu untuk mengetahui apakah dua atau lebih sampel independen itu berasal dari populasi sama yang memiliki variasi yang sama. Nah, uji homogenitas itu ada dua, yaitu uji Fisher dan uji Bartlett. Saya akan menjelaskan uji Fisher-nya. Nah, apa itu uji Fisher? Uji Fisher adalah uji statistik untuk membandingkan dua variansi dari dua kelompok data yang berbeda dan mengecek apakah variasinya sama, homogen, atau berbeda jauh, tidak homogen. Nah, bedanya uji Fisher dengan uji Bartlett, uji Fisher itu membandingkan dua variasi dari dua kelompok. Sedangkan uji Bartlett itu bisa lebih dari dua data. Nah, langkah awal untuk mengetahui apakah ini homogen atau tidak, kita harus cari meannya. Kita sudah tahu mean itu apa, yaitu rata-rata. Jadi, jumlah data ini dibagi dengan jumlah adanya data di sini. Jadi, di sini saya sudah hitung, yaitu 400 dibagi 5 data, 90. Terus yang mean kelas 2 itu 350 dibagi 5, yaitu 70. Selanjutnya kita akan mencari variansi datanya. Variansi datanya di sini cukup rumit, tetapi kalau sudah mengerti itu pasti bakal gampang. Jadi, ini, yang nilai ini, jadi kita hitung satu-satu. Nilai ini dibagi dengan mean, lalu dipangkatkan 2. Terus ditambah, selanjutnya di sini 75, dikurang 80, terus dipangkatkan 2. Lalu ditambah data ketiga, dikurang mean ini juga, terus dipangkatkan 2 dan seterusnya. Lalu juga di variansi data kedua itu sama. Data pertama di sini 60, terus dikurangi mean yang kelas 2-nya, yaitu 70, lalu dipangkatkan 2. Nah, terus lalu ditambah 65, ini data kedua, terus dikurangin mean 70, lalu dipangkatkan 2. Terus ditambah 70, data ketiga, terus dikurangi 70, lalu dipangkatkan dengan 2, dan seterusnya. Dan di sini juga rumusnya itu terdapat dibagi n kurang 1, yaitu jumlah banyaknya data dikurang 1. Lalu di sini saya sudah menghitung hasilnya, yaitu segini. Dan ini n kurang 1 itu 5 kurang 1, jadi 4. Lalu di sini sudah ada hasilnya, yaitu 62,5. Lalu dilanjutkan dengan kita mencari F, yaitu nanti yang akan menjadi titik temu di tabelnya, yaitu variansi yang besar dibagi variansi yang kecil. Nah, di sini karena sama, jadi tinggal dibagiin saja. Jadi 62,5 bagi 62,5, yaitu 1. Ini kan uji Fisher, jadi kita harus mencari tabel dari uji Fisher tersebut. Nah, di sini saya sudah siapkan. Ini kan hasilnya 1. Jadi kita akan cari titik ininya, titik derajat bebasnya. Apa itu derajat bebas? Itu yang nanti menentukan nilai-nilai yang ada di tabel uji Fisher ini. Jadi derajat bebas itu sebenarnya simpel, cuma N1 kurang hasil yang ada di sini. Nah, terus yang data kedua juga gitu.
N2 kurang 1. Nah, satunya ini itu berasal dari sini. Jadi ya 4 hasilnya. Dua-duanya itu 4. Jadi di sini kita bisa simpulkan hasilnya itu 4,4. Nah, ini sudah kita ketemu letak di tabelnya. Lalu kita bisa cari di sini. Nah, ini saya sudah siapkan tabel nilai kritis untuk uji EF, yaitu A-nya itu 0,05. Nah, di sini kita langsung cari aja 4,4, yaitu ada di 6,39. Sini kita carinya 4, lalu di samping juga 4. Jadi di sini 4,4 itu 6,39. Nah, tadi tadi F-nya itu 1. Jadi di sini kita bisa simpulkan 1 lebih kecil dari 6,39. Jadi kita bisa simpulkan data tersebut itu homogen, yaitu sama, karena tidak lebih dari 6,39 dan tidak over dengan 6,39. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.